Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi pemirsa. Kita ke informasi berikutnya, di mana Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pertemuan membahas diantaranya terkait dampak kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat. Pemirsa, pertemuan antara keduanya berlangsung di Kompleks Seri Perdana Putrajaya Malaysia pada hari Minggu 6 April 2025. Pertemuan ini dibagikan dalam akun Instagram Anwar Ibrahim. Pertemuan keduanya membahas sejumlah hal, diantaranya dampak tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat. Tidak hanya itu pemirsa, keduanya juga membahas terkait dengan misi kemanusiaan untuk korban bencana gempa di Myanmar. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bersama 4 pemimpin negara ASEAN melakukan telewicara membahas tarif timbal balik yang dilakukan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Telewicara dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk membuka perundingan dengan Amerika Serikat menyusul kebijakan tarif impor yang baru diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Prabowo menekankan Indonesia akan menyikapi langkah Amerika Serikat dengan tenang dan juga percaya diri serta menjunjung tinggi prinsip hubungan dagang yang adil dan setara. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati, ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik. Sementara itu, menurut Ketua Umum Apindo, Sinta Kamdani, dampak penerapan tarif impor oleh Presiden Trump dapat disiasati dengan beberapa strategi. Di antaranya memberikan insentif kepada usaha-usaha padat karya untuk menciptakan produk kompetitif hingga aktif memperluas pasar ekspor hingga mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Pengamanan ekonomi, pertama jelas kita harus perkuat pengamanan pasar domestik. Tadi saya katakan trade defense itu ya, karena kita mesti mengantisipasi potensi limpahan ekspor dari negara yang terdampak tarif Amerika tadi. Jadi mekanisme seperti trade remedies, seperti anti-dumping, countervailing duties, ya, anti-subsidi, safeguard measure, ini harus segera kita lakukan. Juga kita harus jelas menguatkan ya, jadi dari segi perlindungan pasar dalam negeri ini juga penting, apalagi kalau kita nggak bisa mendapatkan kebijakan tarif yang lebih baik dari Amerika gitu. Jadi ini kita benar-benar harus menguatkan pasar domestik kita, termasuk di dalamnya kita juga harus memperkuat stimulasi ya, diversifikasi. Kita ke informasi lain pemirsa, banjir bandang menenggelamkan ratusan rumah di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Meski sudah tak layak huni, namun pemerintah tidak juga menyiapkan lokasi pengungsian untuk para korban banjir bandang.
Inilah kondisi ratusan rumah warga di sejumlah desa di Kecamatan Baikunda Selatan, Kabupaten Luwu Utara yang terendam lumpur akibat bencana banjir bandang yang terjadi pada 2020 lalu. Beberapa desa yang terdampak banjir bandang yakni Desa Lembang, Desa Beringin Jaya, Desa Lawewe, dan Desa Limbongwara. Ribuan warga desa kini mengungsi secara mandiri karena rumah mereka terendam lumpur hingga ke atap. Sementara sebagian warga masih bertahan dalam kondisi memprihatinkan akibat kurang perhatiannya pemerintah setempat. Kalau di sini ada berapa dusun, Pak? Kalau di sini 3 dusun yang terdampak, Pak. Ada dusun Seruni, Cempaka 2, dan Melati. Itu ada ratusan rumah ya, Pak, yang tenggelam seperti ini? Iya, ada, Pak. Sekitar 100 lebih. Jadi warganya mengungsi kemana ini, Pak? Ada sebagian yang di Malangke, di Larak 2 dan Karya. Ada sebagian juga di tanahnya kantor desa juga ada. Jadi Pak, masih ada warga yang tetap bertahan di lokasi banjir ini? Masih ada, Pak. Sebelumnya pada 13 Juli 2020 banjir bandang melanda 3 kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Banjir bandang ini mengakibatkan 38 orang tewas, 106 orang terluka, 10 hilang, dan lebih dari 14.000 orang mengungsi. Banjir bandang ini diakibatkan penebangan hutan, perluasan kawasan tambang, dan kebun sawit. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubang, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi adu mulut terjadi saat penjaga pantai Pangandaran yang bertugas berusaha melarang wisatawan yang nekat berenang di zona berbahaya. Saling adu mulut terjadi saat penjaga pantai Pangandaran yang bertugas berusaha melarang wisatawan yang nekat berenang di zona berbahaya. Wisatawan pria yang membawa bodyboard itu menolak himbauan petugas yang sudah berulang kali melarang para pengunjung untuk tidak berenang di kawasan merah. Meski sudah ada tanda larangan di kawasan pantai, namun masih saja ada pengunjung yang nekat berenang di kawasan berbahaya yang bisa mengancam keselamatannya. Kawasan pantai Pangandaran memang memiliki area berbahaya, di mana terdapat rip current atau arus laut yang kuat yang bergerak menjauhi pantai. Arus ini biasanya yang kerap mencelakai wisatawan karena bisa terbawa hingga ke tengah laut. Oleh sebab itu, para pengunjung diharapkan mematuhi himbauan penjaga pantai demi keselamatannya. Dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pemudik asal Kabupaten Solok, Sumatera Barat terjun ke sungai di kawasan Lubuk Paraku, Kota Padang. Usai sepeda motor yang dikendarainya mengalami remblong. 1 korban tewas di tempat dan hanyut sejauh 50 meter, sementara 2 korban lainnya mengalami luka berat. Wanita berusia 45 tahun hanyut sejauh 50 meter di Sungai Lubuk Paraku, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya bersama suami dan anaknya mengalami remblong dan terjun ke sungai saat melintas di Jalan Lintas Nasional Sitinjau Laut, Panorama 1, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Sementara suami dan anak korban yakni IM berusia 55 tahun dan MI berusia 10 tahun mengalami luka berat. Kecelakaan bermula saat kendaraan melaju dari arah Solok menuju Kota Padang. Sesampainya di jembatan Lubuk Paraku Sitinjau Laut, sepeda motor diduga mengalami masalah pada fungsi rem hingga hilang kendali dan menabrak seorang pejalan kaki di pinggir jalan sebelum akhirnya terjun ke jurang sedalam 100 meter. Kendaraan yang dikendarai oleh korban mengalami remblong dari arah Panorama 1, kemudian sampai di jembatan Lubuk Paraku menabrak pejalan kaki yang berada di jembatan dan tidak bisa dihindarkan. Ketiga penumpang dengan 2 orang dan 1 pengendara jatuh ke Sungai Lubuk Paraku dan mengakibatkan 1 orang meninggal. Ketiga korban sebelumnya tengah dalam perjalanan balik mudik dari Kabupaten Solok ke Kota Padang. Jenazah korban dan korban luka berat selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang usai dievakuasi dari bibir jurang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang penumpang bus antar provinsi jurusan Jakarta Medan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi duduk di dalam bus. Penumpang meninggal diduga akibat kelelahan di perjalanan. Petugas mengevakuasi jenazah dari dalam bus antar provinsi jurusan Jakarta Medan. Jenazah itu diketahui adalah jenazah penumpang bus yang meninggal dunia di dalam bus saat hendak mudik ke kampung halaman di Medan, Sumatera Utara. Penumpang diketahui sudah tidak bernyawa saat bus berhenti di pos PAM Idul Fitri Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya. Untuk penemuan mayat, kita mendapat informasi dari masyarakat adanya penumpang bus ALS yang berada di dalam bus tujuan dari Jakarta menuju ke Medan, di mana untuk bus tersebut pertama diberitahukan adalah personil yang ada di pos pengamanan pos Silago. Dugaan sementara korban mengalami kelelahan selama perjalanan mudik dari Jakarta menuju Medan. Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus pariwisata terbalik di pinggir jalan jalur one way Jalan Raya Bukit Tinggi Pariaman di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sementara itu, saat proses evakuasi bus, sebuah mobil sedan mengalami remblong hingga menabrak seorang pengemudi sepeda motor. Sinyal ada banget sih. Sebuah bus pariwisata yang mengangkut 43 penumpang terbalik di pinggir Jalan Raya Bukit Tinggi Pariaman, Kelok Batu Hitam, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Diduga, kecelakaan terjadi karena bus mengalami remblong saat melewati jalan yang menurun tajam dan berbelok. Seluruh penumpang bus mengalami luka ringan dan sempat dirawat di rumah sakit terdekat. Yang mana bus pariwisata yang datang dari arah Bukit Tinggi menuju arah Sisincin tiba-tiba mengalami remblong dan terperosok. Pada kejadian ini terdapat ada 6 korban yang dibawa ke RSAM. Sementara sisa korban lain tidak mengalami masalah yang serius. Sementara saat proses evakuasi bus, sebuah kecelakaan yang melibatkan mobil sedan dan sepeda motor terjadi di lokasi. Mobil sedan yang maju kencang hilang kendali saat melewati jalan menurun dan menikung, hingga akhirnya menabrak sebuah sepeda motor yang tengah berhenti. Warga dan pengemudi yang melintas pun sempat membantu proses evakuasi korban yang sempat terjepit di kolong mobil. Akibatnya, pengemudi sepeda motor mengalami patah tulang dan dilarikan ke RSUD Parit Malintang, Padang Pariaman. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Gagal menyalip sebuah mobil travel pemudik terjun ke dalam sungai sedalam 10 meter di Padang Lawas, Sumatera Utara. Akibat kejadian tersebut, 4 penumpang luka-luka dan 1 balita hanyut ke sungai. Akibat melaju ugal-ugalan, sebuah mobil travel dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara menuju Pekanbaru Riau menabrak pagar pembatas dan terjun ke dalam sungai Minggu malam. Akibat peristiwa ini, 4 penumpang mengalami luka-luka dan 1 balita berusia 6 bulan hanyut di sungai. Korban yang dipangku ibunya terlepas saat 18 penumpang saling tumpang tindih di dalam mobil. Saat kejadian, mobil travel berusaha menyalip mobil di depannya. Namun tiba-tiba datang mobil dari arah berlawanan yang membuat sopir banting setir dan terjun bebas di sungai. Memang supirnya udah ugal-ugalan, Bang. Pas sampai di sini, anakku itu masih kami pegang karena dia lagi ikut kan. Mobil ini dia mau
nyerempet mobil lain, mau nyelip tapi ada lawan gitu. Habis itu dia hilang kendali, terjun mobilnya itu bang, terjun. Namanya kami terjun ke nungki kayak gitu ya jatuh semua kami bang. Tambah lagi yang di belakang laki-laki semua nunjangin kami, mijak-mijak kami di bawah itu, kami nggak sadar lagi anak, kami sudah nggak tahu kemana. Ada 4 orang, sedangkan yang 1 orang lagi itu ada balita kira-kira berumur 6 bulan. Sampai saat ini kita bersama Basarnas, penduduk masyarakat, begitu juga dari TNI dan masyarakat sudah berupaya mencari mulai dari tadi malam sampai sore hari ini belum juga diketemukan. Masyarakat, petugas BPBD dan TNI Polri terus melakukan pencarian di aliran sungai, namun korban belum juga ditemukan. Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, iNews melaporkan.